Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kesempatan dalam hidup ini adalah kesempatan yang sangat singkat, sehingga Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, Islam adalah merupakan ajaran yang sempurna, sehingga Islam benar-benar memperhatikan sisi kehidupan manusia. Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup, memberikan kita kesehatan, itu semua adalah dalam rangka untuk menguji siapa di antara kita yang pandai untuk mensyukurinya. Maka ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun." Betapa indahnya ayat ini para pendengar dan juga pemirsa sekalian, bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahar, dijadikan untuk kalian malam dan siang, litaskunu fihi, agar kalian tinggal di dalamnya, walitabtaghu min fadlihi, agar kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di malam hari, subhanallah, merupakan sunnatullah, kita diperintahkan untuk beristirahat. Dijadikan malam hari itu untuk beristirahat, kemudian di siang hari untuk bekerja mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar apa kata Allah? Agar kalian bersyukur. Kenapa kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur? Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak merasakan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Masya Allah. Bahwa dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maka perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun tidur kita, yang terkadang kita tidak paham kalau itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Coba kita perhatikan bagaimana adab-adab dalam Islam, tuntunan Nabi SAW sebelum kita tidur, agar kita merasakan bahwasanya silih bergantinya siang dan malam itu tujuannya untuk apa? Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura." Agar orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur. Bagaimana mungkin seseorang mau mengingat sedangkan dia tidak sadar kalau ternyata apa yang Allah sediakan berupa fasilitas tidur, adakah di antara manusia ini yang
dalam kehidupannya tidak tidur? Tidak ada. Allah karuniakan kita 24 jam itu sudah luar biasa karunia yang kebanyakan kita ya repot di dalam mengatur waktu itu. Subhanallah. Coba kalau lebih dari 24 jam. Apa yang bisa kita rasakan? Tubuh kita, ya, urat-urat saraf kita, otot-otot tenaga kita, bisakah kita ya manfaatkan dengan baik? Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur seseorang itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan dengan baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perhatikan sebelum kita tidur apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya bersegera untuk tidur di malam hari. Beliau membenci untuk tidur sebelum Isya dan ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah sholat Isya. Artinya segera beristirahat dan bersegera bangun di penghujung malam dalam rangka untuk berdiri, ruku dan sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian yang kedua adalah beliau berwudu, sebagaimana sabda beliau bahwasanya beliau perintahkan umatnya, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah wattaji' ala shikkika al-ayman." Kalau engkau hendak menuju ke tempat tidurmu, maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudu'mu saat melaksanakan sholat, dan berbaringlah di atas sisi kananmu. Iya. Sehingga kalau kita berusaha untuk meneladani adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian adab yang ketiga, hendaknya kita tidur dengan memulai muhasabah sebelum kita tidur. Muhasabah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari ini memanfaatkan waktu kita 24 jam. Apakah ketaatan yang kita lakukan lebih dominan atau justru sebaliknya kemaksiatan yang lebih dominan? Kita muhasabah karena sebentar lagi kita akan mati. Dalam artian ya meninggal sesaat ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita saat kita tidur. Lalu kemudian ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup, Allah kembalikan ruh kita. Sehingga kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bismikallahumma amutu wa ahya." Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Dan ketika kita bangun tidur diajarkan juga berdoa, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana." Atau doa yang lain, "Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi." Segala puji bagi Allah yang mensehatkan badanku. Lalu kemudian kita bergerak ke kanan, ke kiri, mengusap mata kita, melonggarkan otot-otot kita, merasakan bahwasanya ini adalah merupakan ya karunia dari Allah berupa kesehatan. Maka kita memuji Allah, "Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi." Dan mengembalikan ruhku. Artinya kalau Allah tidak mengembalikan ruh kita, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk ingat kepadanya. Kata para ulama, sebelum tidur kita mengingat Allah, bangun tidur memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan seorang muslim itu tidak bisa lepas daripada tauhid. Sampai pun ketika dia tidur, lalu kemudian di malam hari dia terkaget bangun, ada juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Betapa indahnya ajaran Islam jika kita mengenalnya lebih dekat. Jika kita mau mencari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sia-sia kehidupan kita. Bisa dibayangkan orang yang kesehariannya sibuk meninggalkan rumah sebelum anak-anaknya bangun tidur, datang ke rumah setelah anaknya tidur kembali, apa yang dia dapatkan?
Apa yang dia cari dalam kehidupan yang singkat ini? Apakah mereka bahagia? Dibandingkan dengan kehidupan seorang muslim yang mereka qanaah, cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jatahkan ya dari kehidupan yang dia butuhkan dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah lupa tujuan negeri akhirat yang sesungguhnya itulah tujuan hakiki. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Sampai pun dalam keadaan terkaget di malam hari, dia bangun kemudian mengucapkan doa, La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala, Allahumma ghfirli. Ustujiba lahu. Au da'a ustujiba lahu. Dia mengucapkan setelah membaca kalimat-kalimat tauhid, dia membaca, ampunilah aku ya Allah. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Bahkan tiap hari kita berbuat dosa. Lalu ketika kita bangun di malam hari membaca kalimat-kalimat tauhid, terkaget di tidur kita membaca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, atau berdoa yang lainnya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia salat, idza tawadda, ketika dia wudu, lalu kemudian salat, kubilat salatu, diterima salatnya. Inilah keindahan Islam yang terkadang kita abaikan, apalagi di zaman ya banyaknya teknologi yang melalaikan kita di malam hari. Habis waktu kita untuk menonton yang sia-sia, dan itu semua waktu kita yang kita habiskan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita belanjakan untuk kuota pulsa dan segalanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda sebagai seorang muslim yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, ingat adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, mendapatkan karunia yang besar berupa tuntunan ajaran Islam. Kemudian adab yang berikutnya, kita membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, karena itu akan mencukupi kita dari berbagai macam gangguan ya. Bukankah yang kita keluhkan banyaknya gangguan yang akan ya kita hadapi ketika kita tidur ya, bayangan-bayangan mimpi yang mengerikan. Karena bawaan kita ketika kita sadar, ketika kita di siang hari bekerja, banyak kegagalan yang kita alami, sehingga di malam hari pun kita tidur terhantui dengan kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena ternyata kita tidak mengikuti aturan-aturan Islam dalam hidup kita. Ini penyebabnya adalah kembali kepada kita sendiri. Namun ketika kita bisa menyadari bahwasanya semua dalam kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita sebagai hamba Allah ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Indahkan ajaran-ajaran Islam, adab-adab dalam Islam, akhlak kepada Allah dan nabinya, akhlak kepada sesama manusia, sehingga kita bisa mendapatkan ya ketenangan dalam hidup ini, kebahagiaan. Karena setiap malam kita memperbaharui keimanan kita dengan membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adab yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita, agar kita betul-betul meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, tidak bisa lepas daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, ketika kita ditalqin mengucapkan la ilaha illallah, amalan itu akan keluar karena sudah terbiasa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian para pendengar dan para pemirsa sekalian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.